Saya ingatkan kembali kepada kalian, sebelum melanjutkan mendengarkan cerita ini, alangkah baiknya kalian berdoa agar tidak ada gangguan-gangguan gaib yang kalian alami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Inilah cerita lengkapnya. Ketika aku merogoh sakuku untuk mengambil buku Nadloman Alfiyah yang berada di sakuku, aku tidak dapat menemukan buku itu. Melainkan aku menemukan karcis bis yang sudah lusuh, yang masih berada di saku bajuku, yang memang belum pernah aku cuci semenjak aku masuk ke pesantren. Baru sebulan aku menginjak pesantren yang besar ini, sebuah pondok pesantren Salafi yang bertempat di pesisir pantai utara, dan pengasuhnya sangatlah alim. Saat aku melihat karcis lusuhku itu, aku jadi teringat dengan rumah dan juga keluargaku, sehingga aku pun sempat meneteskan air mata yang tak bisa aku bendung. Hal seperti itu sudah sangat lumrah di kalangan santri-santri baru dimanapun mereka berada, karena rasa haru masih menyelimutiku sebagai orang yang baru pertama kali meninggalkan rumah dan keluarga demi menuntut ilmu agama. Dikarenakan kebiasaanku di rumah yang sangat manja, semuanya serba ada, dan selalu kumpul dengan keluarga dan teman-teman yang telah aku kenal sejak kecil. Lain halnya di pesantren, aku harus bisa betul-betul merawat diri dengan uang saku yang pas-pasan dari rumah dan dituntut untuk hidup super mandiri. Hidup di pesantren bagaikan melewati hidup baru, dengan lingkungan yang baru, teman baru, dan situasi baru. Jadi semua itulah yang menjadikanku tidak betah dan ingin kembali ke rumah. Ketika aku membuang karcis lusuh itu ke lantai pojok kamar, yang memang menurutku karcis itu memang sudah tidak berguna lagi, tiba-tiba seorang lelaki berbadan besar dengan memakai songkok hitam sambil membawa beberapa kitab kuning yang dia bawa. Dan dia pun mendekatiku dan menyodorkan tangan kanannya kepadaku. "Santri baru ya?" tanyanya. "Iya Kang, aku santri baru. Baru sebulan yang lalu aku tiba di sini," jawabku sambil tersenyum dan menjabat tangannya yang dia sodorkan kepada diriku. "Oh ya, aku maklumi. Besok lagi kalau kamu mau membuang sampah, sekecil apapun itu, buanglah pada tempatnya. Jangan dibuang sembarangan seperti ini. Nanti kamu bisa terkena hukuman membuang sampah sembarangan," tuturnya sambil mengambil karcis lusuh yang telah aku buang di lantai. Setelah dia mengambil karcis yang aku buang di lantai tadi, dia pun membacanya. Dan setelah dia agak lama terpana melihat karcis yang aku buang tadi, lalu dia memandangiku dengan cukup lama, seolah-olah dia memendam banyak pertanyaan dan rasa penasaran. Aku pun mencoba menyerapai, tapi dia seakan-akan tidak mendengarkanku dan terus memandangiku dengan histeris. Setelah dia sadar, lalu dia melipat karcis dan dia masukkan ke dalam kantongnya. Tiba-tiba saja dia pergi tanpa ada kata perpisahan atau kata-kata lain. Ya, seperti halnya orang yang habis melihat sesuatu yang mengerikan dan ketakutan. Aku pun hanya cuek. Mungkin saja dia kaget kalau aku berasal dari daerah yang cukup jauh dari tempat ini, pikirku saat itu. Aku pun melanjutkan kegiatanku seperti biasa. Setelah aku tanya ke teman-teman yang sekamar denganku tentang siapa orang itu, ternyata dia adalah pengurus kebersihan pondok ini, dan dia merupakan santri terlama yang berada di pesantren ini. Keesokan harinya setelah aku menjemur pakaianku yang telah kucuci, tiba-tiba orang yang menegurku kemarin mendekatiku dengan membawa 2 orang temannya yang sebaya dengan dirinya.
Waduh, mampus kali ini. Aku tidak bisa kabur dari takziran. Takziran kebersihan gara-gara kecerobohanku kemarin. Pikirku ketakutan. Ketika orang kemarin dan 2 orang temannya itu mengajakku ke tempat yang teduh, di lokasi penjemuran baju yang berada di lantai 5 komplek asramaku. Loh, sampean ini dari Lamongan ya, Kang? Tanya salah satu dari mereka. Iya, betul aku berasal dari Lamongan, jawabku sambil meletakkan ember di lantai. Sebelumnya maaf loh, Kang. Aku cuma mau tanya, tidak bermaksud yang lain. Sampean pas dari rumah kemarin itu hari apa? Terus jam berapa? Dan betul sampean naik bus Sinar Pantura sesuai dengan karcis yang aku pegang ini? Tanyanya lagi kepadaku sambil menunjukkan karcis yang aku buang kemarin. Akhirnya aku pun menceritakan perjalananku ke pesantren sebulan yang lalu. Saat itu aku berangkat dari rumah hari Kamis malam, sekitar jam 7 malam. Dan aku pun diantar kakakku naik motor dari rumah ke Tuban. Dan kakakku pun kembali pulang dengan berpesan supaya aku menunggu bis yang melewati jalur Pantura, yaitu bis yang jurusan Surabaya-Semarang. Setelah lama aku menunggu, ada 2 bis yang sangat kencang sekali. Ketika aku melambaikan tanganku, mereka tidak memperdulikanku. Mereka tetap saja kencang seakan-akan tidak melihatku. Aku pun menunggu cukup lama lagi, hingga aku melihat arah jarum jam di tanganku menunjukkan waktu tengah malam, yang menunjukkan ke arah angka 11. Waktu pun terus berlalu. Suasana semakin sepi dan sunyi. Tak satu pun orang yang berada di jalan raya ini, kecuali truk-truk besar yang mengangkut barang-barang berat. Dan rasa dingin mulai mencekam di tubuhku, yang hanya tertutupi baju koko lengan pendek, tanpa adanya jaket tebal yang melindungi tubuhku. Angin laut terus berhembus semakin kencang, ditambah tetesan air hujan yang mulai berjatuhan, sedikit demi sedikit untuk membasahi jalan raya di hadapanku. Ketika aku hendak mencari tempat berteduh, dari kejauhan aku melihat sebuah bis yang sedang berjalan dengan amat pelan. Aku pun dengan sabar mencoba menunggu bis yang aku lihat, dengan berharap semoga saja menghampiriku. Setelah bis itu pas berada di hadapanku, tanpa aku melambaikan tangan, bus itu berhenti dan membukakan pintu buat diriku. Aku pun masuk dengan membawa 2 kardusku yang sangat berat. Pas aku menginjak kakiku di depan pintu masuk bis, seorang kernet yang sedang duduk di bangku paling belakang menyapaku dari kegelapan. Monggo mas, silahkan duduk di depan sana. Kebetulan 2 bangku di depan sana lagi kosong. Belum ada orang yang menepatinya, tawarnya sambil menunjuk bangku yang memang betul belum ditempati orang. Aku pun menuju bangku yang telah ditunjukkan oleh Pak Kernet tadi, sambil berjalan menuju bangku depan dan mengangkat kardus-kardus yang aku bawa. Ku melihat penumpang sudah pada terlelap oleh mimpinya masing-masing. Tak satu pun penumpang yang membuka matanya. Suasana bus kali ini sangatlah ramai. Tak satu pun bangku yang tersisa, kecuali bangku yang telah ditawarkan kepadaku. Setelah aku duduk beberapa menit di bangku itu, semua lampu berada di dalam bis ini langsung mati seketika, dan bis pun berjalan dengan amat kencang. Entah mengapa pikiranku terasa amat kacau pada saat itu. Bulu kuduku mulai bangun satu persatu ketika aku melihat jalanan melalui jendela bangkuku. Tak satu pun kendaraan sedang berjalan. Seolah-olah bis yang aku tumpangi ini berjalan sendirian menguasai jalanan. Diriku pun termenung sendiri sambil menunggu petugas yang meminta uang jasa untuk ditukarkan dengan karcis bis. Tak lama setelah aku duduk di bangkuku itu, tiba-tiba bis berhenti dan lampu menyala kembali. Sang kernet pun menyuruhkan, "Pondok-pondok,
"Ayo mas, udah sampai pondok tuh, silahkan turun." Akhirnya aku pun bergegas mengambil barangku untuk aku bawa turun. Aku pun mendekati kondektur yang ada di belakang dan bertanya padanya, "Pak, aku tadi belum bayar ongkos bis. Memang berapa harganya, Pak?" "Sudah, tidak usah, Dek. Gratis saja buat kamu. Hitung-hitung sodako. Buat Kang Santri yang baru akan mondok. Sudah, salam saja buat Mbah Yai. Dan jangan lupa belajar sungguh-sungguh di sana. Selalu ingat akan orang tuamu yang sudah bersusah payah untuk membiayaimu," kata Pak Kondektur kepadaku. Aku sangat terheran-heran mendengar apa kata Pak Kondektur. Kok orang ini bisa tahu ya kalau aku ini santri baru? Pikirku dalam hati. Kalau begitu terima kasih banyak ya Pak. Oh iya Pak, nanti kalau aku sampaikan salam Bapak ke Mbah Yai, apa yang harus aku katakan? Tanyaku kepada Pak Kondektur. Dia pun dengan segera langsung menyobek karcis yang dia bawa tadi. "Dah begini saja, kau kasihkan karcis ini ke Mbah Yai. Insya Allah nanti dia tahu sendiri kok," kata Pak Kondektur. Setelah aku menerima karcis yang diberikannya padaku, aku pun langsung turun dengan rasa penuh pertanyaan dalam pikirku tentang bis yang aku tumpangi barusan. Kok cepet banget ya? Perasaan belum ada setengah jam aku naik bis ini. Padahal kata kakakku perjalanan dari Tuban membutuhkan waktu 3 jam. Tapi kok kayaknya cuma 15 menit saja. Pikirku yang sedang bingung saat itu. Ketika aku melihat suasana di sekelilingku, sangatlah ramai oleh para santri yang sedang berjalan-jalan, dan juga ada yang nongkrong di warung. Aku pun tersenyum dengan lega, telah sampai pada tujuan dengan selamat. Aku pun kagum dengan suasana di sini. Ini kan sudah jam malam, tetapi masih saja ramai. Padahal di Tuban tadi baru jam 11, sudah tidak ada orang lewat sama sekali. Akhirnya aku pun berjalan masuk ke pesantren. Ketika aku melewati sebuah warung makan, aku melirik pada jam dinding yang ada di warung itu. Aku pun dikejutkan dengan arah jarum jam di dinding tersebut, yang masih menunjukkan angka 9. Aku pun segera melihat jam tanganku, yang baru saja dibelikan ayahku 2 hari yang lalu. Saat kulihat arah jarum jam, ternyata sama dengan jam dinding yang berada di warung makan itu. Diriku pun semakin kebingungan dengan apa yang aku lihat barusan. Perasaan aku menunggu bis sangat lama. Bahkan saat aku melihat jam tanganku, sudah menunjukkan angka 12 lebih. Tapi, mengapa sekarang masih jam 9? Pikirku yang kebingungan dengan waktu yang menyelimutiku dari tadi. Aku pun mengakhiri ceritaku, dan salah satu dari mereka bertanya kepadaku, "Sampean yakin mas, kalau karcis ini dari bus yang sampean naiki?" "Setauku ya Kang, tidak ada bus yang bernama Sinar Pantura yang melewati jalur Pantura ini. Yang ada hanyalah Sinar Mandiri Restu dan juga PO Indonesia. Terus karcis ini sudah sampean haturkan ke Mbah Yai?" Tanyanya kepadaku. "Sudah kok Kang, waktu aku sowan pertama kali itu," jawabku. "Terus apa respon dari Mbah Yai?" Tanyanya lagi kepadaku. Setelah aku menyampaikan salam Pak Kondektur, terus aku memberikan karcis ini ke Mbah Yai. Lalu Mbah Yai sempat terdiam sesaat. Kemudian beliau melihat wajahku dan bertanya padaku tentang kejadian yang sudah kualami. Setelah aku menceritakan semua kepada Pak Yai, beliau tersenyum dan berpesan kepadaku, "Tolong kamu ingat lagi nak, pesan dari Pak Kondektur yang telah berpesan dengan kamu itu. Dan alhamdulillahnya kamu selamat. Bus yang kamu naiki, terus orang-orang yang kamu jumpai, dan kondektur yang berpesan denganmu itu bukanlah sama dengan apa yang kamu pikirkan. Mereka semua bukanlah golongan dari kita.
melainkan mereka itu adalah golongan jin yang kebetulan melintas di jalur manusia. Rembang 3 Mei 2012. Itulah cerita yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian menyukai cerita ini. Dan jangan lupa ambil informasi dan hikmah di balik cerita ini. Saya Taufik, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.